Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube my channel. Tepatnya di pagi hari, masih menjelang jam 10 telah meninggalkan kita. Jam 10 lewat 38 menit informasi waktu Indonesia bagian barat. Kita sudah berada di ruangan Wakil Rektor 3 Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Nah, pada kesempatan ini saya sedang bersama dengan staf Wakil Rektor 3. Silakan perkenalkan namamu dulu, Pak. Selamat pagi menjelang siang. Enggak, maksudnya diperkenalkan dulu nama Bapak. Oh, baiklah, nama saya Julpan, berada di staf UDR 3 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 ini masih dipercayakan oleh institusi untuk operator beasiswa yang ada di kampus biru kita, Institut Pendidikan Tapanuli. Suaranya lebih keras lagi boleh, Pak, biar didengarkan nanti kan. Oke. Karena ada musik, nanti suaranya bisa hilang, Pak. Agak dikeraskan dulu suara Bapak sedikit. Oh, gitu ya. Iya, Pak. Maklumlah, kami yang operator ini agak-agak kecil suaranya, yang agak legat ini tangannya ini ya Pak ya. Oke. Oke, kita mulai ya, Pak ya. Kita di sini adalah ingin mewawancarai Pak Julpan seputar mengenai kampus Institut Pendidikan Tapanuli Institut Tapanuli Selatan, khususnya di bagian bidang kemahasiswaan dan pembagian beasiswanya seperti apa nanti teknisnya kita akan tanyakan langsung kepada Pak Julpan karena orang WR3 lah yang menangani beasiswa yang ada di kampus ini dan salah satunya adalah operatornya Bapak ini. Nanti kita akan coba tanya mengenai perkembangan beasiswa dari tahun ke tahun di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan ini. Apakah ada perkembangan atau menurun? Nanti akan kita kupas secara langsung sama Pak Julpan. Oke, buat pemirsa setiap penonton saya, jangan lupa tekan tombol like and comment dan jangan lupa di-share videonya supaya channel saya yang ini bisa berkembang. Jika berkembang, tentunya nanti adalah fee-nya buat para penonton yang suka memberikan like dan share-nya. Oke, kita mulai wawancara dengan Pak Julpan. Namanya Pak Julpan. Kita akan mencoba bertanya mengenai beasiswa dulu ya. Yang pertama kita bahas beasiswa, nanti sistem akademik ataupun sistem organisasi kemahasiswaan yang ada di Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Oke, Pak Julpan siap untuk ditanya? Siap. Enggak, tolong di kamera kita ada di depan, Pak. Bapak ini nggak ada biasa di kamera. Dia agak kaku. Dadakan. Oke. Kita pun ada kerjaan, jadi dadakan. Ini konten dadakan, ini YouTubean, ini channelan. Jika Anda suka tetap tekan tombol like-nya. Oke, kita mulai wawancara. Pak Julpan, dari awal tahun Bapak di sini kenapa masuknya di Institut Pendidikan ini? Saya masuk di tahun 2012. Di tahun 2012. Langsung penempatan di WR3 Pak atau di mana? Oke. Di tahun 2012 saya langsung ditempatkan di WR3 menjadi staf bagian kemahasiswaan di kampus dulu namanya STKIP ya. Sekarang kita berubah menjadi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Oke, baiklah. Kampus kita di IPTS ini banyak mempunyai beasiswa. Yang pertama itu setiap tahun kita memberikan beasiswa dari Yayasan Al-Iman untuk calon-calon mahasiswa baru pada saat pendaftaran. Hasil ujian pada saat pendaftaran kita ranking 1, ranking 2, ranking 3 akan mendapatkan beasiswa dari Yayasan Al-Iman. Yang kedua, pada saat kita menjalani proses belajar dan mengajar di kampus kita di semester 3 dan semester 4 kita ada beasiswa PPA dan BPP. Oke, saya cut dulu Pak. Di sini tadi ada yang saya dengar untuk beasiswa dalam hal penerimaan mahasiswa baru ada di nanti sistem seleksi. Seleksi tadi ya Pak. Ada proses seleksinya dan pas proses seleksi tadi ada disampaikan beasiswa dari kampus ataupun dari yayasan untuk peringkat 1, 2 dan 3 akan dibeasiswakan oleh kampus. Tapi bukan sepenuhnya. Bukan begitu Pak Julpan? Untuk beasiswa silakan. yayasan pada saat pendaftaran mahasiswa baru
Setelah kita ranking, itu ranking 1 itu bebas SPP selama 1 semester. Ranking 2 itu bebas SPP selama 4 bulan. Dan ranking 3 itu bebas SPP selama 2 bulan. Untuk tahap pertama ini mungkin yang dicari oleh calon-calon mahasiswa baru, setidaknya untuk tahap pembiayaan untuk kuliah tahap pertama ini amat sangat terbantu. Selanjutnya yang seperti saya bilang tadi, di semester 3 kita akan dapat beasiswa PPA dan BPP dari pemerintah. Itu jembatannya oleh LLDikti dikontribusikan ke kampus-kampus yang ada di LLDikti wilayah 1 Sumut. Dari tahun 2013 kita sudah ada mendapatkan PPA dan BPP dari pemerintah yang kurang lebih berjumlah 89 orang yang kita bagi dalam semester 3 dan 4 semua prodi. Kita di sini ada prodi pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan pendidikan vokasional informatika. Sedangkan untuk prodi ekonomi, prodi PKN, prodi sejarah, prodi pendidikan bahasa Inggris, prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan terakhir pendidikan guru SD, itu juga ada kita bagikan sesuai dengan jatah masing-masing prodi, dihitung dari jumlah mahasiswa setiap prodinya. Di tahun 2014 kita juga mendapat beasiswa PPA dan BPP naik menjadi 98 orang yang kita bagikan untuk semua prodi yang ada di kampus kita. Di 2015 kita juga mendapat beasiswa PPA dan BPP yang jumlahnya kurang lebih itu ada 107 orang. 107 orang ini kita bagi lagi untuk prodi yang ada di Fakultas MIPA berapa orang dan prodi Fakultas IPS dan Bahasa berapa orang. Selain itu juga di tahun 2015 ini kita dapat juga beasiswa dari dari perusahaan swasta yang tidak mengikat sama kita, yaitu Martabe. Kita itu kemarin ada mendapat 4 orang mahasiswa kita yang domisilinya tempat tinggalnya domisilinya itu di area Batang Toru dan sekitarnya. Dan di tahun yang sama Bank Negara Indonesia juga memberikan 7 orang mahasiswa kita beasiswa. Alhamdulillah sampai semester 8 mereka tidak membayar SPP. Dan di tahun 2016 kita juga mendapat beasiswa, tapi kita beasiswanya PPA semua, tidak ada yang namanya BPP lagi. Kenapa? Karena itulah yang diberikan oleh LLDikti kepada kita. Di tahun 2017 kita mendapat juga, 2018 kita mendapat juga, 2019. Berarti di tiap tahunnya dapat ya Pak? Dapat. Itu di tiap tahun adakah penambahan? Contohnya tadi ada di 2017 sampai dengan 2018. Di 2017 contoh ada 100 orang yang mendapat. Di 2018 apakah ada kenaikan Pak? Oke. Ada kenaikan pendapatan beasiswanya untuk mahasiswa kita yang ada di sebenarnya Pak Api, kenaikan dan terjadi turunan kayak gitu, itu kan tergantung kuota dari kita dulu yang namanya Menristek. Oke, berarti dalam hal penentuan kuota, kalau ada sistem kenaikan, ada dulu ketentuan daripada peraturan pemerintah yang dibuat oleh Kemenristek melalui LLDikti wilayah 1. Orang itu yang membatasi kuotanya dan sistem pembagiannya adalah berdasarkan jumlah mahasiswanya. Oke Pak, berarti sejauh ini beasiswa yang ada di kampus kita masih tetap konsisten ya Pak ya? Masih tetap didapatkan tiap tahunnya. Selain itu juga Pak Bi, saya bisa menambahkan juga. Oke, silakan tambahkan Pak. Silakan. 2014 kita pun ada namanya beasiswa bidik misi. Dulu itu program dari Menristek. Itu kita mulai dapat bidik misi itu di tahun 2014. Di tahun 2014 ini untuk pertama-tama kalinya kita mendapat bidik misi 8 orang.
Dan pertama sekali. Iya, pertama sekali 8 pada orang. tahun 2014. 2014 tadi, Pak? Ya, 2014. Di 2014 ada program baru dari pemerintah. Bukan program baru sih. Memang sudah ada, tapi pas di 2014 baru ISTKIP yang namanya dulu sekarang yang jadi PTS baru mendapatkan ada 8 orang untuk bidik misi. Iya, iya. Oke, untuk selanjutnya Pak, Oke, tahun-tahun selanjutnya? Alhamdulillah yang mahasiswa yang penerima bidik misi di tahun 2014 semuanya udah menjadi sarjana. Terima kasih pada Menteri Menristek yang dulu. Selanjutnya di tahun 2015 kita menerima beasiswa bidik misi menjadi 19. Dari 8 menjadi 19. Berarti tiap tahunnya ada peningkatan pendapatan bidik misi itu ya, dari yang 8 orang menjadi 19 orang. Berarti signifikan, dia lebih dari setengah itu pernah kenaikan pendapatannya. Oke Pak Julpan, untuk beasiswa mungkin sudah sudah tersampaikan lah. Jika Anda ingin berkuliah, silakanlah kunjungi kami di institut ataupun silakan bergabung dengan kami di Institut Pendidikan Tapan Selatan. Tentunya sekarang kami lagi ada perekrutan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2020-2021. Ya. Satu lagi tambahan 2021-2022. Satu lagi yang Oke, bisa silakan saya Pak, ada tambahkan, tambahan. Pak Abdi. Di tahun 2021 ini kampus kita tetap membuka secara mandiri bagi adik-adik kita yang tamat tahun ini dan tamat yang tahun kemarin untuk mendapatkan beasiswa KIPKA. Mari bergabung dengan IPTS melalui jalur beasiswa KIPKA di tahun 2021 dan 2022. Siap. Oke, berarti nggak perlu datang langsung ke sini untuk mendaftar KIPKA, langsung aja sudah online. Tentukan saja nanti pilihanmu di kampus Institut Pendidikan Tapan Selatan. Ada nanti situ daftar kampus ataupun pilihan kampusnya. Silakan itu pilih kampusnya Institut Pendidikan Tapan Selatan. Buka secara online, tidak ada ditutup, dibuka secara umum melalui program pemerintah. Oke, kalau mengenai beasiswa jangan diragukan lagi untuk kampus kita. Jadi silakan bergabung dengan kami di sini untuk tahun ajaran 2021-2022 ganjil. Iya. Oke Pak Julpan, terima kasih untuk informasi yang sudah diberikan terkait mengenai siswa yang ada di kampus kita. Mudah-mudahan ini ke depannya makin banyak lagi yang mendapatkan beasiswa. Amin. Iya, tentunya perlu juga kita tingkatkan kualitas daripada SDM dan infrastruktur ataupun sistem pelayanan kita di kampus ini. Iya, demi menjaga nama baik kampus kita. Oke Pak Julpan, untuk selanjutnya nanti akan saya coba wawancarai Pak Julpan terkait mengenai organisasi yang ada di lingkungan kampus Institut Pendidikan Tapan Selatan. Oke pemirsa, perlu saya ingatkan kembali kepada penonton setia saya, ini namanya YouTubean, ini namanya channel-channelan. Jadi kontennya itu pun terserah saya buat aja, yang penting ada konten, ada video yang mau saya upload. Ya, jika Anda suka dengan video saya, silakan tekan tombol like-nya. Jika Anda tidak suka, tidak jadi masalah bagi saya, oke? Ya Bang Julpan, kalau Anda share ini video berarti Anda sudah membantu saya dalam hal perkembangan channel saya ini. Oke? Ada lagi yang ingin disampaikan? Jangan lupa like, comment, and share YouTube-nya AB Tanjung. Oke, assalamualaikum, saya tutup. Ada lagi? Say hello dulu. Say hello. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang.